Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik teman-teman, kita jumpa lagi di kelas usul fikih kitab Tashilut Turuqat. Kali ini kita akan membahas bab nahi setelah kemarin kita telah pelajari bersama bab amr. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, kita seperti biasa hadiahkan Fatihah dulu untuk mu'alif Tashilut Turuqat ala hadhihin niyah wa kulli niyatin sholihah. Wa nakhusu khususan mu'alif hadzal kitab al-Imam Syarifuddin Yahya al-Imriti lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi ulumihi fid dharain amin. Babun nahyi ta'rifuhu istid'a'u tarkin wa qad wajab bil qawli mimman kana duna man talab wa amruna bisyai'i nahyun mani'u min diddihi wal aqsu aidon waqi'u. Ta'rifuhu adapun pengertian dari nahi, definisi nahi itu istid'a'u tarkin, permintaan untuk meninggalkan suatu pekerjaan, qad wajaba yang sungguh wajib apa tarku bil qauli permintaannya bil qauli dengan ucapan miman kepada orang kana yang ada siapa man ada itu dunaman sebawahnya orang tolaba yang meminta siapa man. Definisi nahi itu hampir mirip dengan definisi amr. Perbedaannya ada di tarkun saja. Kalau kemarin kan makna dari nahi itu sebuah permintaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Dan permintaannya qad wajaba yang bersifat wajib. Nah, permintaannya juga bil qauli dengan ucapan. Kemudian juga yang diminta itu derajatnya di bawah daripada yang meminta ataupun yang melarang. Wa amruna bi syai'in nahyun mani'u min diddihi wal aqsu aidon waqi'u. Wa amruna adapun memerintahnya kita bi syai'in dengan sesuatu itu nahyun juga melarang mani'un yang tercegah min diddihi dari sebaliknya syai'. Artinya ketika seseorang itu memerintah untuk melakukan suatu pekerjaan, maka secara otomatis dia juga melarang dari melakukan kebalikannya. Mama saya contohkan diam. Saya menyuruh orang untuk diam. Diamlah. Maka di samping saya berkata diamlah, saya juga secara otomatis ada makna larangan yang terkandung dalam perintah tersebut. Apa larangannya? Jangan melakukan kebalikan dari diam, yaitu bergerak. Larangan untuk bergerak. Wal aqsu aidon waqi'u. Adapun sebaliknya, berarti nahyun otomatis amrun, aidon juga waqi'un terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di kitab Tashilut Turuqat dulu. Qauluhu amruna bisyai'i. Qauluhu wa amruna bisyai'i ay al-amru an-nafsi bisyai'i al-mu'ayyan nahyun mani'un anditihi. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa amr atau nahi itu ada kalanya amrun nafsi, amrun lafzi. Nahi juga sama. Nahyi lafzi juga ada nahyi nafsi. Namun pembahasan kita fokus ke amrun nafsi sesuaikan dengan kitab Tashilut Turuqat di sini. Amrun nafsi itu perintah an-nafsi yang bersifat nafas atau nafsi. Dzatiyah. Bisyai al-mu'ayyan. Memerintah dengan sesuatu yang ditentukan. Umpama perintah yang ditentukannya. Saya menentukan memerintah untuk diam.
Maka nahyun mani'un anditihi. Maka di samping saya memerintah diam, di situ ada larangan untuk melakukan kebalikan dari diam. Ini menurut qaul ashah. Bimana ana ta'liqul amri bisyai'i huwa ainu ta'liqi bil kafi anditihi. Dengan makna bahwa zatnya dari sebuah perintah itu merupakan zatiyah dari larangan. Wahidan kana ad-didu kadidis sukun alladhi huwa at-taharruk, tanpa memandang kebalikannya dari amr itu satu ataupun banyak. Nah, yang memiliki kebalikan satu atau tunggal itu seperti contoh memerintah untuk diam, maka di samping memerintah untuk diam ada sebuah larangan untuk taharruk atau bergerak. Au aksaro kadidil qiyam, atau yang memiliki kebalikan yang banyak itu contohnya adalah perintah berdiri. Maka ketika suatu perintah untuk berdiri, berdirilah, maka secara otomatis juga melarang untuk melakukan semua kebalikan dari berdiri tersebut. Baik itu qu'ud, al-ittika, kemudian wal istalqo, ataupun sujud. Pokoknya semua kebalikan dari lawan kata dari berdiri. Nah, kemudian qauluhu wal aksu aidon. Yang dimaksud wal aksu aidon itu berarti nahi itu otomatis amr. Larangan adalah perintah gitu. Ai an-nahyu an-nafsi. Sama ya, seperti amr, ada amr nafsi, amr lafdi, nahi nafsi, nahi lafdi. Namun di sini yang dibahas nahi nafsi. Apa itu nahi nafsi? Nahi nafsi itu adalah sebuah larangan yang bersifat nafsi, melarang dari sesuatu untuk dikerjakan. Nah, maka larangan tersebut amrun bididihi, otomatis memerintah untuk mengerjakan dari sebaliknya larangan tersebut. Tetapi di sini memiliki perbedaan antara amr nafsi tadi di atas. Perbedaannya adalah fa'inkana wahidan fawadihun, lebih ditafsil. Ketika kebalikan dari nahi itu satu atau tunggal, maka jelas yang diperintah yaitu kebalikan dari nahi itu. Contohnya tadi ya, yaitu melarang untuk bergerak. Maka di samping melarang untuk bergerak, maka secara otomatis memerintah untuk diam. Fa'inkana aksaru kana amron biwahidin. Namun, ketika kebalikan dari nahi itu banyak, maka yang diperintah hanya satu dari kebalikan yang banyak tersebut. Min horitain tanpa ditentukan. Contohnya tadi, larangan untuk berdiri, maka sebuah perintah untuk melakukan kebalikan dari berdiri, salah satunya saja, tapi tanpa ditentukan. Wanahyu mutlak muqtadin del fauri wat takror. Berbeda lagi dengan amr, nahi yang mutlak itu menuntut untuk dikerjakan secara faur ataupun segera, gercep. Dan tuntutan tersebut kontinu, takror, terus-menerus, berjalan. Fayajibu al-intihau fil hal, maka ya wajib untuk menyelesaikan seketika itu. Umpama ada sebuah larangan, maka setelahnya larangan tersebut diucapkan, wajib segera dilakukan. Wastimroril kafi fi jamil azminah, dan larangan tersebut terus istimror. Sampai kapan fi jamil azminah? Sampai tanpa batas waktu yang ditentukan. Kemudian nazam yang ke-34. Wasihatul amri allati madot tarid wal qasdu minha ayyubahu ma wujid. Wasihatul amri, bermula sehat amr alati madot yang telah lalu kemarin ya, yang sudah kita bahas. Itu taridu terlaku. Maksudnya secara umum ya amr itu bersifat wajib, wujub. Tetapi wal qasdu minha, adapun tujuan minha darinya sihatul amri itu ayyubahu, ada kalanya bermakna itu ayyubahu diperbolehkan apa ma perkara wujida yang ditemukan apa ma. Maksudnya ada kalanya amr itu yang bermakna mubah. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Meskipun kata kulu atau kata perintah kulu itu berasal dari Allah, tapi tidak bermakna wajib karena ada indikator yang mengarah kepada makna mubah. Kama atat wal qasdu minha taswiyah kadalitah didin wa takwinin hiyah.
Kama seperti halnya sihotul amri atat yang datang wal qasdu bermula tujuan minha darinya sihotul amri itu atas taswiyah ada kalanya makna taswiyah kada litahdidin kada begitu juga makna taswiyah litahdidin karena makna menakut-nakuti watakwinin dan makna menjadikan. Nah, ada 3 makna lagi yang terkandung dalam sihotul amr yaitu makna taswiyah. Contohnya isbiru aula tasbiru. Allah menghitobi kepada kaum kafir yang masuk ke dalam neraka. Bersabarlah kamu atau tidak bersabar kamu itu tidak ada gunanya karena memang orang-orang kafir itu selamanya di neraka. Itu bermakna taswiyah amrnya. Kemudian ada makna ya tahdid menakut-nakuti. Contohnya i'malu masyi'tum. Kerjakanlah semau kalian. Kemudian ada makna takwin. Makna takwin di sini qauluhu takwin. Wa huwa al-ijadu anil adam bisur'ah. Yaitu takwin adalah mewujudkan dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya dengan cepat. Ya, spontanitas. Berarti ya hanya Allah ya. Contohnya di sini kunu qiradatan khosiin, jadilah kamu kerak yang hina. Ada lagi contohnya ya narukuni barda wa salam ala Ibrahim. Kemudian ada lagi kun fayakun dan lain sebagainya yang itu tertuju hanya kepada Allah yang Maha menciptakan. Nah, di dalam bab nahi ini ada satu pembahasan yang memang tidak dicantumkan dalam kitab Tahsilul Turuqat. Adapun penjelasannya insya Allah di pertemuan nanti. Mungkin cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.